Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. The Gunners Arsenal meraih 3 poin penting ketika mereka bermain di Selhurst Park, markasnya Crystal Palace. Dan walaupun bersusah payah tampil, bahkan mereka sempat bermain dengan 10 pemain setelah pemain asal Jepang Takehiro Tomiyasu diusir oleh wasit David Coate dengan 2 kali kartu kuning. Namun Arsenal bisa mempertahankan keunggulan 1-0 yang mereka dapatkan lewat penalti di menit ke-53. Penalti itu terjadi di saat Nketiah masuk. Ada sebuah tendangan bebas di sini dan diberikan oleh Martinelli masuk ke dalam kotak penalti, dan berbarengan dengan itu penjaga gawang Palace Johnson masuk dan akhirnya menerkam Nketiah. Eddie Nketiah ini terjatuh dan wasit David Coate menunjuk titik putih. Martin Odegaard, kapten kesebelasan Arsenal, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan baik sekali Martin Odegaard itu bisa mencetak gol dengan tenang, ya, menaklukkan Johnson, dan itu menjadi satu-satunya gol mereka. Jadi kalau bisa melihat Arsenal ini 2 kali bermain. Pertama ketika di Emirates mereka menang 2-1, ini susah payah juga melawan Nottingham Forest. Padahal kalau melihat dengan pemain kan wah sangat mewah. Arsenal apalagi sudah Kai Havertz, di sana ada Declan Rice yang sudah tampil, dan sama seperti di Selhurst Park, tampil juga dengan Odegaard di tengah, Declan Rice, dan juga dengan Kai Havertz, Martinelli depan, Saka, kemudian ada Eddie Nketiah yang tampil di depan. Jadi memang ini menakutkan, tapi mereka itu harus bekerja keras sepanjang pertandingan. Perlawanan sengit diberikan oleh pasukan Roy Hodgson ya di Eagles ini di depan publik mereka, ya, dengan kekuatan fisik mereka, cara bertahan mereka, kedalaman tuh mereka tidak bisa ditembus oleh pemain-pemain Arsenal, ya. Kemudian mereka counter attack yang sangat baik, beberapa kali juga menyulitkan dan hampir bisa mencetak gol, terutama di akhir-akhir pertandingan juga bagaimana Edward menyanyiakan kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan yang terpenting bagi pasukan Arteta adalah mereka bisa mendapatkan 3 poin. Apapun itu hasil, mau menang 1-0 tipis, tapi 3 poin ini dulu yang mereka cari. Daripada mereka kalah atau bermain imbang. Sekarang mereka di posisi ketiga di klasemen sementara IPL. Mereka berada di bawah Brighton dan juga dengan juara bertahan Manchester City. Jadi memang ini dalam track yang baik, ya, bagi Arsenal, tidak kehilangan satupun poin dalam 2 laga. Ini bagus untuk terus bisa memberikan tekanan terhadap City dan Brighton yang ada di atas. Jadi pertandingan berikut juga bagi pasukan Arteta, mereka akan terlibat dalam duel di Derby London juga. Ya, ini masih seputar London. Kalau dengan Crystal Palace juga kemarin di Derby London, mereka akan temu Fulham. Tapi tetap harus berhati-hati kalau melihat 2 pertandingan awal yang memang mungkin saja bagi Arteta kurang begitu puas. Tetapi apapun itu, mereka sekarang ada di papan atas dengan tidak terkalahkan. Nah, kita sekarang bergeser ke Italia. Kalau dari Inggris, ya, di Serie A itu Milan mendapatkan 2 kemenangan ketika pasukan Pioli ini bertandang ke Renato Dall'Ara. Ini markasnya Bologna, dan mereka clean sheet. Ya, 2 gol dari Oliver Giroud dan juga dengan Christian Pulisic, ini mantan pemain Chelsea yang juga berlabuh di Milan bersama dengan Loftus-Cheek tentunya, dan dua-duanya dimainkan oleh Pioli. Ini hasil yang positif, membuat Milan itu langsung naik ke papan atas, walaupun memang masih di bawah Fiorentina karena kalah selisih gol. Ya, di sana ada juga ada Juve, ada dengan Napoli posisi keempat. Karena ada 8 tim yang meraih kemenangan di pekan pertama di Serie A. Semua dengan 3 poin, termasuk Inter Milan juga ada di sana, bahkan dengan Verona. Tapi ini kemenangan yang sangat baik yang mereka raih, Milan raih itu di kandang lawan. Tidak mudah untuk mengalahkan Bologna ketika bermain di Renato Dall'Ara, dan mereka bisa mendapatkan itu dengan komposisi skuad yang ada. Ya, ada perubahan tentunya bagi Pioli, dan mereka nampak lebih tajam, ya, dengan Rafael Leo yang ada di sana, Pulisic ada di kanan dan Leo di kiri, kemudian Oliver Giroud. Ini bagus tim ini. Rade Krunic mengendalikan di tengah, ada Loftus-Cheek yang bermain, dan satu yang menarik, Tijani Reinders, ini pemain keturunan Indonesia yang baru mereka dapatkan pada musim ini. Luar biasa, dia bermain tidak tergantikan selama 90 menit waktu normal, tidak ditarik oleh Pioli, dan dia bermain sangat baik, ya, untuk bisa ada di lini tengah bagi AC Milan. Dan ketika dia tampil seperti ini, saya rasa dia akan menjadi pilihan utama terus bagi Pioli, karena dia sudah memperlihatkan di debut pertama dia di Serie A ini sangat baik, ya,
Dia passing-passing juga memang kelihatan sekali karena memang Milan kan kehilangan seorang Sandro Tonali yang pergi ke Newcastle dan dia butuh pemain-pemain yang bisa mengisi posisi itu. Dan sudah dijawab dengan Tijani Reinders yang bermain sangat baik ya, kolaborasi dia dengan Rade Krunic ya sangat bagus untuk di tengah dengan Loftus-Cheek, walaupun ini baru pertama kali buat dia untuk bermain di Serie A dengan dua rekannya di tengah, tapi sudah cukup bahwa mereka bisa memotong setiap pergerakan pemain-pemain Bologna dan tampil sangat dengan intensitas serangannya sangat baik. Ya saya pikir bagi Pioli juga ini suatu hal yang bagus untuk mereka menatap laga-laga selanjutnya di Serie A. Persaingan memang akan ketat kalau bisa melihat musim ini karena bukan cuma Milan, ya tetangga mereka Inter Milan juga bernafsu untuk bisa menjadi juara atau Scudetto di Serie A. Ya memang masih rame dengan juara bertahan Napoli, sana juga masih ada Juve yang mengincar untuk bisa menjadi juara di samping tentunya tim-tim lain seperti Lazio, Roma, dan Fiorentina. Oke, saya bergeser sekarang ke La Liga. La Liga itu masih dipimpin sekarang oleh Los Blancos Real Madrid setelah mencatat 2 kemenangan beruntun ya. Luar biasa ketika Bilbao mereka hajar dengan 2 gol. Kemudian mereka bisa mengalahkan Almeida juga di markas lawan dengan 1-3. Dan yang menarik bahwa gelandang mereka yang mereka ambil dari Borussia Dortmund dengan harga yang begitu tinggi, ya Jude Bellingham, pemain asal Inggris ini sekarang mencetak 3 gol. Laga pertama 1 gol dan laga kedua dengan Almeria 2 gol. Jadi ini suatu hal yang boleh saya katakan ini luar biasa ya bagi seorang gelandang yang mereka dapatkan, tapi begitu subur dalam hal mencetak gol. 6 poin ada di atas, ya mereka mungkin masih sama dengan Rayo Vallecano dan juga dengan Valencia yang meraih 2 kemenangan beruntun 6. Dan ini start yang bagus. Bagaimana mereka kehilangan gelar di La Liga pada musim kemarin yang diambil oleh Barca. Ya karena pada kita tahu 2 musim yang lalu Madrid ini bisa menjadi juara dan sekarang mereka mengincar untuk bisa juara di La Liga lagi. Kalau melihat dengan start yang bagus ya bukan tidak mungkin, tapi ini kan baru 2 pertandingan. Harus diingat masih ada juara bertahan Barcelona juga yang menyelesaikan pertandingan setelah ditahan oleh Getafe ya, bermain dengan 0-0 di kandang. Kemarin mereka menang lawan Cadiz dengan 2 gol. Baik buat mereka untuk ada 4 poin sementara ada di posisi memang masih di bawah Madrid ya. Dengan Valencia juga mereka masih ada di bawah, tapi saya pikir dengan belum kekalahan ya cukup baik ya, bagi pasukan Xavi ini untuk bisa tetap mengharapkan bahwa mereka ingin mempertahankan gelar di La Liga. Oke, kita lihat bagaimana juga pertandingan tadi pagi, juara Liga Eropa 7 kali. Sevilla juga kalah ya. Bahkan mungkin dari Alaves ini mereka kalah dengan tim promosi dengan 4-3. Dan pertarungannya seru, ada 7 gol yang lahir di sana, sementara Atletico Madrid juga tertahan bermain imbang. Jadi memang di laga-laga awal ini banyak ya kejutan-kejutan yang terjadi seperti biasa. Kalau di La Liga itu kejutan-kejutan itu penuh yang mewarnai kompetisi La Liga ini. Tapi ujung-ujungnya yang juara mereka-mereka itu aja. Kalau nggak Madrid ya Barcelona. Jadi mereka akan berputar juga pada musim ini. Ya pasti gelar juara tidak akan jauh-jauh dari Madrid dan juga dengan Barcelona. Dan itu sudah terlihat. Apalagi Madrid melakukan start yang saya bilang tadi dengan luar biasa. Nah, tapi kita akan tunggu. Karena ini kan masih panjang. Kita akan lihat nanti pergerakan ke depan. Siapa yang bisa mengincar juga di antara 2 tim ini. Yang bisa masuk untuk bisa menerobos. Apakah Atletico Madrid ada di sana atau Valencia atau Real Betis, ya, Sociedad, bahkan mungkin dengan Sevilla, ya, Rayo Vallecano. Kita akan tunggu. Tapi berdasarkan pengalaman selama ini kan, ya pasti hanya 2 klub besar itu yang akan merajai di La Liga, Blaugrana dan juga dengan Los Blancos. Oke, dengan saya Bung Ropan, demikian review saya dengan 3 liga terbaik yang ada di Eropa, di IPL dan juga di Serie A serta di La Liga. Ciao.